الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعدل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yang mana Allah memberikan nikmatnya begitu banyak, ya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, yang mana di pagi hari ini kita dapat berkumpul, ya, di Masjid An-Nur, yang mana ini merupakan suatu kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, yang mana kenikmatan ini patut kita syukuri dengan sesungguhnya. Namun, ya, bentuk syukur ini bermacam-macam. Ada yang bersyukur hanya sekedar di lidah. Begitu juga ada juga bentuk syukur yang mana bentuk syukur ini dipraktekkan sampai di dalam segala aspek. Orang bersyukur dengan nikmat Allah, tentu orang itu merasakan berapa besar, berapa berharganya nikmat Allah yang diberikannya kepada kita, yang mana kalau kita hitung kesemuanya itu tidak mungkin kita dapat menghitungnya, baik secara global ataupun secara, apalagi secara terperinci. Namun, ya, bentuk syukur yang paling utama, bentuk syukur, ya, yang paling luar biasa itu apabila kita lakukan ke semua perintah Allah dan kita jauhi segala larangan-larangannya. Ya, ini adalah bentuk syukur yang paling istimewa. Karena apabila kita bersyukur dengan Allah yang memberi nikmat, ya, tentu kita akan menjunjung tinggi segala perintah-perintahnya, terutama perintah-perintah Allah yang berbentuk wajib, baik itu wajib aini ataupun kifai. Nah, ini kesemuanya adalah bentuk syukur, yang mana bentuk syukur ini yang paling mu'tamad dan yang paling istimewa. Namun sebagai seorang hamba, itu mempunyai beberapa tingkatan, beberapa level. Ada level yang mungkin level awam, begitu juga ada level yang khos, ya. Kita selaku hamba Allah disuruh untuk senantiasa introspeksi diri, disuruh untuk senantiasa mengingat-ingat nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Bentuk nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik itu kenikmatan yang ada di diri kita sendiri, ya, seperti, ya, kenikmatan kesehatan secara umum, ya, namun secara spesifik kalau kita lihat, ya, kalau kita rasakan nikmat Allah ini tidak ada sama sekali, ya, sesuatu yang dapat menggantikannya, sama sekali tidak ada. Ya, seperti nikmat kesehatan, ya, napas yang Allah berikan kepada kita,
penciuman, ya, kesemuaan indera-indera kita yang kita nikmati selama ini. Apakah kita sadar bahwa kesemuanya itu adalah ya nikmat Allah yang sangat berharga? Sebagian daripada bentuk syukur ya, yang kita lakukan, sebagaimana kita sholat subuh ini berjamaah, kemudian kita sempat ya, menunaikan sholat sunnatul fajr, yang mana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, 2 rakaat yang kita lakukan di sunnatul fajr ini khairun minad dunya wa ma fiha. Ini jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita tahu nilai dari ibadah yang kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa meresapi ataupun ya merasakan ya, nikmat tersebut yang kata Nabi kita tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena apa? Karena itu adalah bentuk syukur kita setelah kita ya melakukan istirahat, tidur dengan nyenyak, kemudian kita dapat membaca Al-Quran, kita dapat bertasbih, berzikir, bertahlil, kemudian kita bangun dari tidur kita, yang mana kata Imam Ghazali, orang yang bangun daripada tidur itu seperti orang yang baru dihidupkan kembali. Maka di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menyerukan kepada kita supaya kita ya setelah ruh kita dikembalikan, makanya ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu membaca doa setelah kita bangun tidur. Nah, kemudian doa-doa tadi dikemas, dikumpulkan oleh para ulama, yang mana yang mesti harus dibaca duluan, yang mana yang mesti harus dibaca ya second, kedua, ketiga dan seterusnya. Namun itu ya tidak ada ya syarat aturan demikian. Akan tetapi ulama ini ya tentu tahu apa yang sebenarnya harus awal ya yang kita ucapkan setelah ruh kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para ulama menyuruh kita untuk selalu mengucapkan kalimat tauhid. Setelah kita bangun, kita mesti melek ke atas dan kemudian kita mengingat kebesaran Allah. Ya, ini kata para ulama, kita semestinya awal-awal yang kita baca itu adalah kalimat tauhid. Kenapa? Supaya ya i'tiqad kita lebih mantap. Di antaranya diajarkan Nabi kita disuruh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita renungi apa daripada kalimat tersebut, ini yang iktiraf kita, bentuk pengakuan kita, ya kita mengesahkan Allah. Ya. Kemudian kita bersyukur dengan ruh yang Allah kembalikan kepada kita. Berarti kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkompetisi ya di dunia ini. Karena apabila seseorang itu sudah katakanlah ya jatah hidupnya sudah habis di dunia, maka itulah ya modal kesempatan ya, yang bakal dia raih kelak di akhirat. Kemudian kita mengucapkan hamdalah ya
kita memuji kepada Allah, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, dengan memuji kepada Allah. Alladzi radda alayya ruhi, yang mana Allah telah mengembalikan ruhku, wa afani fi jasadi, dan Allah yang memberikan kesehatan, keafiatan di jasadku. Wa adzina li bi dzikrih, begitu juga Allah telah mengizinkan kita untuk mengingatnya. Nah, ini adalah bentuk syukur yang pertama-tama kali mesti harus kita ingat dan kita sadari secara utuh. Karena apabila ini sudah teraplikasi di dalam diri kita, ya, maka ini akan lebih mudah, akan memberikan cahaya di dalam hati kita, sehingga kita dapat bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian terus bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, mesti aku akan tambah lagi nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Bertambah nikmat ini bukan berarti hanya bertambah secara fisik, namun secara hisi, maknawi, secara batin kita dapat merasakan hati yang selamat, hati yang gemar untuk melakukan ibadah, hati yang kepengen sekali mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini juga bentuk nikmat yang sangat luar biasa. Karena banyak di antara kita juga mungkin kita tidak tahu siapa di antara kita yang di dalam ibadah, walaupun kita lakukan ibadah tersebut, namun kita masih merasakan tidak merasakan nikmat yang sebenarnya di dalam ibadah tersebut. Ada di antara kita yang mungkin merasa berat, ada di antara kita yang mungkin merasa tidak fokus di dalam melaksanakan. Nah, ini juga bentuk kualitas diri kita, cermin daripada kualitas diri kita. Nah, kalau kita sudah merasakan ibadah itu nyaman, bahkan kita merasa senang, pengen terus beribadah. Nah, ini sudah mulai benih-benih nur-nur yang diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada kita, yang ditanamkan ke dalam diri jiwa kita, sanubari kita. Ini sudah mulai mengembang, dan ini mesti kita harus pertahankan dan selalu kita beri pupuk biar subur nanti tumbuh di dalam jiwa raga kita. Nah, kalau sudah demikian, secara permanen nur itu sudah tertanam di dalam hati kita, insya Allah semua yang kita lakukan, bentuk ibadah ketaatan yang kita lakukan itu akan lebih gampang kita rasakan, walaupun orang melihatnya berat, tapi semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama, kullun yassar lima khuliqa lahu, semuanya apa yang ia lakukan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dimudahkan, itu sudah luar biasa. Kita bangun subuh, alhamdulillah, sudah dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melakukan sholat berjamaah. Kita dapat membaca wiridan-wiridan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita dapat membaca doa yang diajarkan, tentunya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk amalan-amalan yang warid daripada Nabi itu tidak ada yang melebihi. Namun kita
kita mesti harus tahu ya amalan-amalan apa yang kita lakukan di waktu-waktu yang tertentu. Seperti pada waktu subuh ya kita disuruh untuk membaca tasbih, disuruh untuk membaca tahlil ya sebagaimana yang dilakukan para ulama. Kita disuruh untuk membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini bisa dibaca setelah azan subuh ataupun sebelum azan subuh. Kemudian kita juga disuruh untuk membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ya, kemudian tadi kita alhamdulillah membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Nah, ini merupakan ya amalan-amalan yang warid. Amalan-amalan yang kita pertahankan, jangan sampai kita tidak membacanya. Nah, kalau kita sudah sadar betul bahwa Allah yang memberi nikmat ya kepada kita, ya, kemudian ya, itulah bentuk syukur kita kepada Allah. Apa yang telah disuruh kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Ya, seperti kita tadi membaca ya hayyu ya qayyum, ini adalah bagian daripada Asmaullah al-Husna. Dan ini ya hayyu ya qayyum, ini juga para ulama banyak berpendapat bahwa ini adalah ya nama Allah. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya berpendapat bahwa ini adalah Ismullahil A'zam, yang mana apabila orang berdoa dengan membawa Ismullahil A'zam, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum, ini pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar, seorang ulama ya wali min awliyaillah ta'ala, sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ya Hayyu ya Qayyum ini merupakan Ismullahil A'zam. Nah, kita baca setiap pagi ya berapa kali? Suruh kita baca 40 kali. Kemudian Al-Imam Al-Haddad, ya Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya barang siapa yang mengamalkan, kata beliau, ya Hayyu ya Qayyum 40 kali waktu fajar sebelum sholat subuh, ya maka insya Allah orang itu akan mendapatkan husnul khatimah. Yang mana husnul khatimah ini adalah ya puncak daripada tujuan ya orang-orang yang hidup di dunia. Bagaimanapun juga amalan kita, ya mudah-mudahan ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Karena ini semuanya yang diharapkan oleh orang-orang yang ya aulia, ya orang-orang yang alim. Karena di akhir ini adalah yang menentukan. Bagaimana kalau kita analogikan, ya, kita sudah sholat subuh berjamaah, kemudian ya, kita sudah melakukan 2 rakaat. Pada waktu kita tahiyat akhir, kemudian kita batal, ya belum lagi salam kita batal, maka sholat kita apa? Maka sholat kita ya batal. Karena apa? Karena batal karena kita tidak mengabadikan syarat sholat tadi harus suci daripada hadas kecil. Maka kita harus mengulang sholat tersebut. Nah begitu juga orang-orang soleh itu takut sekali ya di perjalanannya hidupnya, alhamdulillah positif terus ya berbuat taat. Namun di akhir ya di akhir hayatnya ditakutkan kita ini, ya kan? Su'ul khatimah, na'udzubillah. Ini yang ditakutkan oleh para aulia,
Jadi amalan-amalan apapun juga ya yang membawa kita, yang menyelamatkan kita ya baik di dunia sampai ke akhirat, ini mesti harus kita lakukan. Nah, amalan-amalan tadi tentu juga ya amalan-amalan yang mengikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ya kesempatan ini di pagi hari ini ya kita juga berada di bulan Sya'ban ya, yang mana bulan Sya'ban ini adalah ya para ulama mengatakan adalah syahrus shaum, bulan orang disuruh untuk memperbanyak puasa. Begitu juga ulama menyatakan bulan Sya'ban ini adalah syahrus shalawah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga disebut dengan bulan sholawat. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita tidak pernah ya melakukan puasa sunat selain daripada puasa yang wajib Ramadan, ini lebih banyak dilakukan di bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ini lebih banyak dilakukan Nabi kita. Ya, kalau bulan-bulan yang lain di dalam riwayat itu di awal, di pertengahan dan di akhir, minimal setiap bulan itu kita mesti melakukan puasa 3 kali di dalam 1 bulan. Namun di bulan Sya'ban ini ya, Nabi kita melakukannya bahkan 1 bulan penuh. Kenapa hal ini dilakukan? Karena dia mengagungkan, membesarkan, menyambut ya, puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Kemudian juga para ulama ya memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini. Karena apa? Karena ya, ayat Al-Quran yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini ayat ini ya turun di bulan Sya'ban. Nah, turun di bulan Sya'ban. Nah, makanya para ulama ya menyuruh kita supaya memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban. Ya. Sholawat ini banyak, ya, bukan hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya, tapi banyak bentuk-bentuk sholawat. Yang mana Imam Syafi'i, kemudian Imam Abi Abdullah Muhammad Al-Jazuli, ya, ini banyak sekali, ya, mengumpulkan sholawat-sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ya kata para ulama, kita jangan bersolawat kepada Nabi hanya bersolawat, namun juga kita solawat dan salam kepada Nabi kita, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Karena apa? Kalau diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, pada waktu beliau menulis kitab Imam Ghazali, kemudian lupa ya menulis salam daripada Nabi kita Muhammad, hanya ditulis Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah beliau ketiduran, ya, beliau mimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditegur oleh Nabi kita, kenapa tidak dibarengkan dengan salam atasku, kata Nabi. Kata Imam Ghazali,
semenjak itu aku tidak pernah lagi meninggal sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bentuknya Allahumma sholli wa sallim, yang Allahumma sholli ala Muhammad saja itu para ulama supaya dan jangan sampai tertinggal wasallim. Nah, kemudian sholawat ini banyak sekali, namun banyak di kalangan orang-orang ini juga mempermasalahkan tentang baca sholawat, khususnya sholawat yang ada di dalam Dalailul Khairat. Banyak karena itu katanya tidak warid daripada Nabi. Namun kita ikuti apa kata salafun saleh, dan ini sudah terbukti orang yang membaca sholawat itu yang mengamalkan Dalailul Khairat itu banyak mereka sudah berjumpa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam tidur ataupun secara Allah, secara kasat mata. Nah, ini sudah jelas kita mimpi Nabi aja ini merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa. Kata Nabi kita, barang siapa yang mimpi aku, kata Nabi, pasti orang itu nanti akan melihat aku. Mudah-mudahan kita dapat melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana sifatnya sudah kita bayangkan di dalam kitab-kitab Syama'ilun Nabi kita, bagaimana bentuk tubuh beliau, bagaimana muka beliau yang penuh dengan nur. Setiap orang yang bermimpi Nabi kita, orang itu selalu tidak mampu untuk melihat wajah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena lebih terang, lebih bersinar daripada bulan purnama, lebih elok dan lebih segala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban ini hendaklah memperbanyak sholawat kepada Nabi kita. Jangan sampai waktu yang diberikan Allah kepada kita ini kita sia-sia. Jangan sampai. Begitu juga hendaklah kita membuat planning di dalam kehidupan kita. Dari kita bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali, hendaklah kita susun waktu tersebut, kita isi apa yang semestinya kita baca, apa yang semestinya kita lakukan. Nah, ini supaya apa? Kesemuanya ini tidak lain supaya waktu yang diberikan oleh Allah ini kepada kita dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai kita ghafil, jangan sampai kita lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena apabila kita ghafil, maka disitulah celah-celah kemaksiatan itu terbuka. Dengan ghafil, lupa kepada Allah, enjoy, happy, kita terbawa oleh arus dunia. Nah, ini bisa membawa kita lupa kepada Allah, yang akhirnya dapat menurunkan gairah ibadah kita. Karena dunia ini sangat manis, dunia ini sangat luar biasa. Sebagaimana yang mungkin kita rasakan, orang mengejar dunia itu banyak. Namun yang namanya dunia itu tidak semuanya itu tidak baik. Boleh orang mengejar dunia, boleh orang berusaha, boleh orang itu bekerja untuk mendapatkan rezeki, namun setelah dapat mesti kita digunakan dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu mendapatkan rezeki tadi dengan jalan yang halal, bukan jalan yang
asal dapat. Nah, karena syariat sudah mengajarkan yang mana yang halal, yang mana yang haram. Nah, kadang-kadang kita sadar bahwa ini ya tidak halal, tapi karena godaan-godaan syaitan, ya akhirnya kita pun terjerumus. Ya, kita tidak bisa mengejar arus dunia yang begitu nikmat, yang begitu indah, ya yang mana ujung-ujungnya ya kesemuanya itu hanyalah ya bayangan yang tidak ada manfaat ya, kalau kita tidak gunakan dengan sebaik-baik. Nah, dunia ini merupakan tempat orang bercocok tanam yang mana hasilnya nanti akan kita petik di akhirat kelak. Ya, yang mudah-mudahan hasil tanam kita ini subur. Ya, kalau sudah subur maka panennya akan banyak. Ya, kalau sudah banyak, insya Allah kelak nanti kita ya di akhirat akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya siapa yang tidak mau ya mendapatkan derajat yang paling tinggi seperti surga Jannatul Firdaus ya. Ini merupakan surga yang paling tinggi tingkatannya di dalam surga kelak di akhirat. Nah, mudah-mudahan dengan kesempatan ini Allah selalu memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita dapat melakukan ibadah ini dengan tenang, dengan nyaman, ya kita mendapatkan ladzatul ibadah sehingga kita ya dapat memetik hasil yang terbaik kelak di akhirat. Kiranya ya pertemuan kita cukup untuk hari ini. Ya mudah-mudahan semua ini